Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya dari Palembang. Saya asli orang Palembang. Di sini saya mau cerita pengalaman saya waktu di SMA dulu. Dimana di SMA saya mengikuti ekstrakurikuler yaitu Rohis. Ya kayak Irma itu, kayak rombongan remaja-remaja masjid, tapi itu dilakuin di sekolah, yaitu yang disebut dengan ekskul Rohis. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ini waktu saya di SMA pada tahun 2017. Tepatnya saya di kelas 3 SMA. Dimana kami waktu itu melaksanakan kegiatan mabit atau malam bina takwa. Di situ kita ya pengajian, taklim, dengerin ceramah dari kakak-kakak alumni maupun pembina Rohis. Memiliki berbagai acara, salah satunya yaitu ngeronda atau keliling lingkungan sekolah, dimana ngeronda ini kita dibagi untuk beberapa grup, dimana kita setiap 15 menit sekali itu gantian untuk kegiatan ngeronda malam ini di sekitar sekolah, dimana setiap kelompok dibagi menjadi 3 orang. Kebetulan saya dapat teman yang notisnya 2-nya itu cukup penakut, yang nggak berani-berani benar, dan saya ya orangnya cukup berani dan penasaran. Dan di situ acara kami puncak ngeronda itu pada pukul 11:30 sampai jam 11:30. Kebetulan saya dan teman-teman saya kebagian itu di pukul jam 12:30 malam. Dan giliran kami pun tiba, dan kami pun mulai mengelilingi lingkungan sekolah dan mendatangi kelas satu persatu dengan bekal satu buah senter. Dan kami disuruh oleh kakak pembina Rohis, itu namanya Kak Arum. Itu kita diperintahin setiap ngelewatin kelas, kita masuk kelas, terus kita senterin dari depan ke belakang pakai senter yang dikasih oleh Kak Arum. Dan dari sekian kita muter, itu ada satu kejadian dimana yang bisa membuat kita merinding, dimana itu di salah satu kelas, saya dan teman-teman saya itu merasakan hawa yang berbeda daripada kelas-kelas yang lainnya. Di situ hawa menjadi dingin, terus bawaan di pundak jadi berat, badan lemes, kaki lemes. Itu nggak tahu kenapa itu hawa jadi berubah. Dan begitu kita sampai di kelas, kita mulai dong nyenter-nyenterin dari meja guru sampai ke meja belakang. Di meja guru itu ada bendera yang kayak bendera diikat sama tongkat, bendera merah putih, dimana ketika kita nyenterin itu bendera itu berkibar tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Bahkan di dalam kelas itu juga nggak ada kipas sama sekali. Bendera itu tuh berkibar kayak dimainin pakai tangan. Di situ kita bertiga bengong, gak bisa ngapa-ngapain. Terus suasana yang saya rasakan itu badan saya lemes, gak bisa ngapa-ngapain selain berdoa. Kita ngeliatin tuh bendera berkibar terus, sampai di mana itu bendera berhenti. Bukan saya saja yang melihat, tapi 2 teman saya juga melihat. Dan dimana setelah bendera itu stop atau berhenti berkibar, itu kita berdua dikagetin. Bukan berdua sih, kita bertiga itu dikagetin sama kursi yang bergerak. Kita tahu kan kalau kursi kayu, kalau di keramik itu kan kalau diseret ya bunyinya kayak sut atau berisik lah bunyinya kan.
Di situ kami bertiga benar-benar ngelihat itu kursi bergerak 3 kali. Yang pertama dia ngeser ke kiri, keluar dari kursi, ya keluar dari meja maksudnya. Tiba-tiba serut, kita bertiga langsung liatin kursi sama-sama. Di situ saya langsung merinding, tegang, pundak rasanya berat. Dan di situ saya dalam hati cuman bisa ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu di dalam hati, terus berulang-ulang kali saya ucapin itu terus. Dan gak lama lagi kita nih diem aja, gak bisa bergerak sama sekali. Dan lagi-lagi kursi itu gerak lagi, serungut, tapi dikit, bergeraknya itu sedikit, cuman kayak beberapa jengkal gitu kan. Dan di situ kita saling tatap lagi, saling lihat lagi dengan napas yang ngos-ngosan karena takut. Dan kita ngeliatin kursi itu lagi, dan untuk ketiga kalinya itu kursi bergerak lagi. Dan dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba saya langsung berjalan menuju musola lagi, karena kita itu kumpulnya di musola. Saya berjalan ke musola, nggak lama teman saya yang duanya nyusul saya juga ke musola. Dan di situ kita ditanya sama Kak Arum, ada ngeliat apa dek? Nggak ada apa-apa kak, aman kayak biasa. Saya bilang gitu karena saya takut teman-teman yang lainnya jadi takut untuk ngelakuin ronda malam. Dan kita bertiga sepakat untuk nggak ngasih tahu kejadian ini karena nanti takutnya teman-teman yang lain jadi takut dan agenda ronda malam bisa nggak berjalan. Dan kami putuskan nggak bercerita. Sampai detik ini juga saya belum bercerita. Untuk pertama kalinya ini saya cerita di podcast ini. Ya mungkin itu saja pengalaman yang saya bisa bagi di waktu SMA pada tahun 2017. Saya Agung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.